kalau dia bukan anak presiden. Nggak mungkin dia mendapatkan kucuran dana hampir 100 miliar. Kaisang, Gibran, dan Ape namanya, nama anak. Kaisang juga ada di perusahaan itu? Ada di situ. Salah satu putra mahkota presiden membeli saham sekitar 182 juta lembar saham. Nilainya hampir 100 miliar. Menurut Menteri KLH, dia harus diberikan sanksi sekitar 7,9 triliun. Tapi hanya bayar kurang lebih 80 miliar. Ini semacam ada gratifikasi dalam bentuk saham. Dengan cara itu, managing director perusahaan swasta ini, besar perusahaannya, diangkat menjadi duta besar. Itu duta besar mana ya kalau nggak salah? Korea Selatan. Korea Selatan ya. Seberapa hebat Prabowo bisa mengembalikan republik ini? Kita beri waktu. Tapi kalau makin kesini makin ngaco, ya apa boleh buat. Sobat Mandilog, laporan OCCRP masih mendapatkan perhatian yang luar biasa dari para netizen dan pemerhati ya. Dan sudah ada pernyataan ulang juga dari OCCRP dan mereka mengatakan bahwa laporan mereka tentu bisa dimaknai dan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Artinya ketika ada pihak-pihak yang mengkritisi dari Indonesia, tentu juga pihak-pihak yang lain yang kontra terhadap pernyataan itu mendapatkan yang pro terhadap pernyataan yang disampaikan gitu. Dan salah satu yang sangat konsisten, tokoh yang saya kenal sejak lama dalam membongkar masalah yang terkait dengan korupsi, oligarki, masalah-masalah yang berkaitan dengan demokrasi, itu kita hadirkan di sini, yang baru saja datang ke KPK. Beliau ini dulu adalah ketua saya, kami sama-sama mendirikan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta tahun 1995 ya, dan FKSMJ adalah salah satu organ dari gerakan mahasiswa 98, memiliki masa aksi yang boleh dikatakan terbesar pada saat itu. Dan orang itu, ketua saya ini, kamerat saya ini, sampai hari ini masih tetap konsisten dan masih tetap ganteng. Kita hadirkan beliau, yaitu Ubaidillah Badrun. Ya, Bung Indra, terima kasih atas undangannya. Lama kita bersua. Lama nggak bersua ya. Luar biasa. Tapi selalu saya ikutin. Beberapa kali kita ketemu di bandara malah ya. Iya, di bandara. Luar biasa. Ya, dalam kehidupan yang sangat dinamis. Apa tadi yang disampaikan ke KPK? Jadi sebetulnya ini hasil diskusi dengan kawan-kawan lain yang dulu sempat di jalanan pada tahun 98. Yang kita menginginkan bahwa bangsa ini bersih dari korupsi dan nepotisme. Nah, diskusi itu merespon laporan dari OCCRP itu, Organized Crime and Corruption Reporting Project itu, yang tahun 2004 yang menempatkan Joko Widodo sebagai mantan presiden yang terkorup di dunia, salah satu dari 4 atau 5 orang ya yang ada di dunia ini di tahun 2024. Kita pelajari dan kita temukan tuh titik temu di situ, karena di situ ada narasi yang diungkapkan bahwa mengapa mereka menempatkan Jokowi sebagai salah satu yang terkorup di penghujung tahun 2024 itu, karena terbukti secara empirik Jokowi melakukan tindakan koruptif sistemik ya, terkait dengan upayanya untuk membuat KPK menjadi lebih mandul. Tuh. Kemudian yang kedua juga melakukan upaya semacam mempermainkan hukum atau lembaga peradilan, memanipulasi hukum demi memperlancar atau membuka pintu bagi putra mahkotanya yang bernama Gibran Raka Buming Raka, yang kemudian dengan cara itu, melalui putusan yang diketuk palu oleh pamannya,
siapa Paman Usman ya. Oh iya. Paman Usman. Uncle Usman. Iya, yang membuat kemudian putusan MK 90 itu membuka pintu buat ponakannya. Dan ini bagian dari perilaku koruptif di dalam politik ya secara sistemik. Nah, kita lalu menganalisis bahwa itu data empirik. Yang disampaikan oleh OCCRP itu empirik, benar begitu. Lalu kita berpikir kembali, diskusi kembali, mengapa mereka membangun argumen itu dan menempatkan Joko Widodo dalam posisi yang seperti yang kita dengar tadi. Karena ternyata setiap kekuasaan yang berupaya untuk mempertahankan dirinya dan keluarganya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar dan undang-undang, itu patut diduga kuat ada praktek-praktek koruptif lain yang secara sistemik berkorelasi dengan perilakunya itu. Kan kita patut bertanya, mengapa sampai kemudian keluar putusan MK 90 itu? Ada kepentingan apa? Lalu kenapa sampai ngotot anaknya jadi cawapres? Ada apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar itu dari clue yang disampaikan oleh OCCRP, kita kemudian mengambil analisis bahwa laporan saya yang didukung oleh kawan-kawan 3 tahun lalu itu berkorelasi, itu menjadi bagian penting dari penetapan Jokowi sebagai mantan presiden terkorup di dunia. Nah, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, OCCRP kan dibaca oleh dunia dengan perilaku koruptifnya Jokowi dalam persoalan yang tadi saya sebutkan, maka ini harus menjadi perhatian serius KPK. Bahwa ini peristiwa yang direkam oleh dunia yang menempatkan Jokowi sebagai mantan presiden terkorup. Lalu mengapa KPK diam? Itu tadi yang dipertanyakan di KPK. Mengapa KPK diam? Mengapa KPK bersikap lembut? Tapi sama orang-orang yang ya bahkan bukan pejabat negara, tapi orang-orang partai misalnya, KPK begitu galak. Ini kan ada wajah ganda di dalam tubuh KPK di situ. Karena itu kami datang kembali ke KPK untuk menjadikan rilis dari OCCRP itu sebagai pintu masuk KPK untuk memanggil yang bersangkutan atas seluruh laporan masyarakat yang dilakukan, yang diberikan ke KPK itu. Tidak hanya saya, Bung Indra ya, tapi juga ada TPDI misalnya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang melaporkan soal tambang keluarganya juga tuh, menantunya ya, yang disebutkan dalam persidangan ada Blok Medan itu. Blok Medan ya. Yang melibatkan menantu, dugaannya melibatkan menantu dan anak-anaknya. Kasus Gubernur Maluku Utara ya. Betul, itu kan disebutkan. Jadi artinya tidak bisa dibantah rilis dari OCCRP itu. Bahwa kemudian KPK ada beberapa kalimat yang kemudian muncul bahwa tidak ada laporan masyarakat, itu salah. Sudah ada laporan masyarakat dari 3 tahun lalu. Bahkan di tahun terakhir kemarin 2024 juga ada soal berapa jet yang putranya menyebut itu nebeng. Kaisang ya? Iya, Kaisang itu. Dia bilang nebeng. Nebeng itu kan sebetulnya kalimat yang bisa dimaknai sebagai bahasa lain dari gratifikasi sebetulnya. Pemberian yang tidak sewajarnya karena kan itu angkanya besar ya, perjalanan dari Indonesia ke Amerika. Jadi menurut saya pintunya terlalu banyak. Ini kalau ini kita belum mendiskusikan soal kebijakan yang koruptif lainnya ya. Misalnya soal kereta cepat Jakarta Bandung misalnya. Yang ditawari oleh Jepang yang sudah punya pengalaman lebih lama dalam membangun kereta cepat dengan harga sekitar $6.000 ya. Tapi beralih ke Cina dengan sekitar $7.000. Jadi lebih mahal Cina itu, bahkan bunganya lebih mahal, 20 kali lipat dari bunga Jepang. Kenapa mereka bergeser dari Jepang ke Cina misalnya? Ada apa di situ? Ada transaksi apa? Jadi keanehan-keanehan kebijakan itu membuat kita juga patut bertanya. Kan kita diajarkan sebagai warga negara punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya, bersikap kritis. Kita bertanya pada beberapa kebijakan yang aneh.
biasanya dalam studi-studi sosiologi korupsi, kita bisa banyak baca literatur ya. Perilaku koruptif itu juga dibarengi atau secara manifest itu terlihat dari pola-pola kebijakan yang aneh. Ya. Hari ini kebijakannya A, besok tiba-tiba jadi B gitu, bahkan jadi Z. Perubahan kebijakan ini memungkinkan ada sesuatu yang bersifat koruptif di dalamnya. Khusus yang Bro Ubed terlibat itu, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu melaporkan apa tuh? 3 tahun lalu itu melaporkan tindak pidana korupsi. Kalau ditambah kolusi dan nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang dari keluarga Joko Widodo ini. Apa itu? Yang kita duga korupsi itu panjang prosesnya. Jadi misalnya kita lihat ada keanehan-keanehan di masa itu. Ketika salah satu putra mahkota presiden membeli saham sekitar 182 juta lembar saham diumumkan kepada publik. Padahal dia bisnisnya baru muncul. Dari mana itu uang sebanyak itu? Kalau dia bukan anak presiden, saya nggak peduli. Karena dalam presiden kan melekat di tubuhnya hal-hal sifatnya etik, maka dia mesti dilihat sebagai bagian dari publik, termasuk keluarganya. Nah, karena ini perilaku anaknya, saya Bung Ray Rangkuti misalnya menyebut ini aneh nih. Kita diskusi panjang sebetulnya. Dari mana nih? Itu saham apa yang dibeli? Kalau tidak salah untuk membeli saham dari perusahaan udang gitu, kalau tidak salah. Ya. Jadi saya lihat atau makanan frozen ya semacam itu aneh. Dari mana? Kemudian kan kita telusuri tuh, ini siapa sih gitu. Ternyata mereka itu kemudian berjejaring tuh dengan anak dari managing direktur perusahaan besar, membentuk perusahaan mereka. Bahkan sahamnya bergeser tuh. Dari milik saham anak dari managing direktur itu bergeser ke putra mahkota ini. Jadi ada pergeseran saham yang aneh dalam waktu yang sangat cepat. Nah, sekitar ketika kemudian mereka mendapatkan apa yang disebut dengan bantuan dana Ventura yang nilainya hampir 100 miliar itu diterima mereka sebelum mereka membeli saham yang tadi saya sebut 180 juta lembar itu. Ya. Nilainya hampir 100 miliar. Kurang lebih. Nah, ini aneh. Kenapa? Karena mereka baru menerima suntikan dana dari perusahaan Ventura itu. Lalu mereka beli saham dengan nilai yang hampir sama. Padahal suntikan dana ini bukan untuk itu. Tujuan suntikan dana dari Ventura itu untuk membangun bisnis pemula yang kemudian untuk mengembangkan usaha mereka. Ya. Jadi kalau kemudian ternyata dipakai untuk membeli saham, itu sudah menyalahi fungsi dari kucuran dana itu. Oke. Nah, setelah mendapatkan kucuran dana mereka ini, putra mahkota ini, ayah dari tadi yang saya sebut anak dari managing director itu atau managing direkturnya diangkat menjadi duta besar. Oh, oke. Itu waktunya dekat, kurang lebih 8 atau 10 hari setelah terjadinya transaksi itu. Tidak lama. Jadi kalau kemudian di mana korupsinya, korupsi itu kan bukan hanya makan uang APBN, tapi menerima suap itu juga bagian dari korupsi. Itu di mana ya kalau nggak salah? Korea Selatan ya. Jadi kami kemudian menganalisis dengan kuat bahwa ini semacam ada gratifikasi dalam bentuk saham. Ya, gratifikasi dalam bentuk saham. Ya, sampai untuk kemudian jabatan. Akhirnya kemudian dengan cara itu managing direktur perusahaan swasta ini besar perusahaannya diangkat menjadi duta besar. Oke. Itu pertanyaan kritis sebetulnya yang kemudian membuat kita ini aneh, ini nggak beres, nggak mungkin dia mendapatkan kucuran dana hampir 100 miliar kalau dia bukan anak presiden.
Nah setelah Jadi, itu kan, jadi ada trading influence di situ, semacam itu. Setelah itu kan sempat juga konfirmasi lagi ke KPK kan? Iya, karena KPK lihat nggak ada pejabat negara itu. Saya bilang kita langsung bantah besoknya. Ada, siapa pejabat negara? Presiden Jokowi pejabat negara. Gibran waktu itu menjadi wali kota, pejabat negara. Karena pada saat dia menjadi wali kota, masih menjadi komisaris utama perusahaan itu. Yang saya sebut tadi perusahaan bentukan antara Putra Mahkota dengan anak dari managing director itu. Kemudian ada yang diangkat menjadi duta besar, itu pejabat negara. Itu perusahaan ada nama Gibran di sana ya? Yang Kaisang dengan apa? Iya, Kaisang, Gibran dan Ape namanya, nama anak. Kaisang juga ada di perusahaan itu? Ada di situ, bertiga itu ada semua. Dan itu kan kita lihat juga cek dari pergeseran saham secara resmi. Dari kita profesional ya, melalui prosedur hukum ke Kemenkumham untuk melihat pergeseran kepemilikan saham dari perusahaan ini. Ada yang aneh tuh pergeseran sahamnya. Jadi kami yakin bahwa ini bermasalah. Apalagi kemudian managing director, nah perusahaan ini pernah kena kasus perkara pembakaran hutan. Pembakaran hutan. Kasus lingkungan yang membuat ribuan orang kena ISPA di Sumatera itu. Itu kasusnya menurut Menteri KLH dia harus diberikan sanksi sekitar 7,9 triliun. Tapi hanya bayar kurang lebih 80 miliar. Perusahaan ini. Ini berarti mereka bergerak di bidang perkebunan? Oh, ada perkebunan, ada macam-macam lah, banyak sekali mereka. Ya. Perumahan juga, juga. Minyak goreng juga, macam-macam. Minyak goreng, ini ya. Besar, perusahaan sangat besar. Dan saya kira ya menjadi rasional kalau kemudian kami membawa perkara itu ke KPK. Ya. Nah, dan nggak bisa dibantah sebetulnya fakta itu. Dan KPK kemudian mengarsipkan dokumen saya, ya, karena mereka punya argumen bahwa Putra Mahkota itu bukan pejabat negara. Tapi KPK lupa yang disebut pejabat negara itu ya berserta keluarganya. Ya, ya. Implikasinya kan anak presiden itu kemana-mana dikawal. Terakhir Kaisang waktu pertemuan PSI dia dikawal, seingat saya, waktu dia disebut menghilang itu dikawal pas pampres. Ada yang melekat pada diri anak presiden itu juga fasilitas negara. Makanya kenapa nepotisme itu dekat dengan korupsi ya karena begitu. Keluarga itu juga seringkali dianggap seperti juga ayahnya yang menjadi pejabat begitu loh. Terakhir Joe Biden kalau nggak salah itu memberikan amnesti ya terhadap anaknya sendiri ya dalam kasus masa senjata ya. Jadi saya kira ya kita jauh lah ya dengan bahkan di Korea Selatan. Ya, presiden bisa dipenjara. Jadi kenapa kami melakukan itu dan datang kembali ke KPK? Ini sebetulnya ada misi besar agar kita memberikan efek jera kepada siapapun presiden agar tidak melakukan tindakan yang sama. Tapi kalau peristiwa ini oleh KPK dibiarkan, saya melihat ini presiden buruk. Presiden sesudahnya nanti akan ya nggak apa-apa. Yang kemarin juga presiden ngapain aja boleh. Terakhir saya dengar itu ada pernyataan bahwa Kaisang itu mengalami kerugian di perusahaan itu. Nilainya 200 miliar lebih. Jadi itu dia amati juga? Saya amati juga. Ini kan perusahaan banyak bangkrut juga dia. Ya. Tetapi dia masih bisa beli saham, macam-macam, bahkan mengembangkan bisnis dengan, maaf saya sebutkannya, kelompoknya Rans itu. Bahkan sebelumnya dia sempat membeli PT Persis Solo dan beberapa bikin proyek bersama dengan beberapa influencer dan lain-lain. Jadi ada ironi di situ. Dari mana ini uangnya? Kalau bisnisnya seperti itu, ada bahkan sekitar 4 atau 5 yang bangkrut itu, tapi mereka masih bisa menjalankan bisnis itu dan kekayaannya, ya saya kira kita patut bertanya di situ. Artinya di sini OCCRP ini dan KPK dalam menyikapi OCCRP ini yang mengatakan tidak ada laporan, sebetulnya laporan-laporan seperti ini bisa diperiksa oleh bisa KPK.
Karena yang laporan tidak hanya saya. Ya. Ada misalnya yang lapor soal Blok Medan. Ada. Ada lapor soal. Dan itu ada pernyataan di pengadilan ya? Ada semua. Ada semua. Artinya laporan itu juga semua kan yang lapor juga orang-orang terdidik ya. Ya. Bahkan yang juga ahli energi misalnya. Kelompoknya siapa? Marwan Batubara dan lain-lain. Nah itu kan juga mereka cukup concern dengan praktek korupsi yang lewat penguasaan sumber daya alam, lewat ada batu bara, ada nikel dan semacam. Bahkan orang seperti Faisal Basri mensinyalir ada korupsi besar dalam ekspor nikel pada waktu itu dan lain-lain. Jadi menurut saya sudahlah, ini waktunya KPK untuk mengakhiri seluruh praktek koruptif kekuasaan. Kalau enggak, kita makin terpuruk sebagai bangsa. Karena logik ekonomi kan ada di dalam situasi itu. Kita nggak mungkin kita lompat menjadi negara besar kalau praktek korupsinya masih kayak gini. Indeks korupsi kita skornya buruk. Bahkan terburuk dalam sejarah karena skornya hanya 34 dari 0 sampai 100. Merahnya merah banget itu. Ekonomi kita akan stagnan terus, bahkan makin memburuk. Karena investor asing maupun dalam negeri itu tingkat kepercayaannya rendah pada bisnis. Bagaimana mereka mau investasi di negara yang korupsi merajalela itu? Itu hasil risetnya World Economic Forum ya. Iya betul. Jadi saya melihat ini praktek koruptif kekuasaan itu mestinya tidak terjadi lagi di era seperti sekarang. Tapi kan kemudian terjadi. Nah makanya kemudian KPK mesti sangat tegas di dalam soal ini. Sampai sejauh ini sikap KPK gimana? Sejauh ini KPK mengatakan ya ketika OCCRP merilis itu kan KPK bilang belum ada laporan masyarakat. Setelah tadi siang kita ke sana, ini maksudnya apa? Gitu. Kok belum ada laporan masyarakat atau silakan masyarakat membuat laporan? Gitu. Ya saya bilang nggak benar begini karena kan sudah 3 tahun lalu dan banyak yang sudah memberikan laporan. Kalau bahwa yang disebut tidak ada laporan itu setelah rilis OCCRP, iya. Tapi kalimat itu kan tidak sejelas itu. Karena itu sebetulnya yang dilakukan oleh KPK mestinya bukan nunggu laporan masyarakat. KPK kan sebetulnya dia menyangkut soal pidana umum kan. Ya. Bahkan korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa. Jadi KPK mesti proaktif dong. Kalau kemudian perkara korupsi itu bukan pidana, KPK nggak usah OTT lah gitu. Betul. Jadi bergantung laporan aja, kayak perkara perdata gitu. Iya. Kan ngaco kalau begitu kan? Iya. Karena ini persoalan pidana, KPK harus proaktif dong. Begitu ada lembaga internasional yang kredibel, kan ada yang buzzer-buzzer yang bilang OCCRP itu nggak kredibel, terbantah semua itu karena OCCRP didukung oleh lembaga kredibel dunia. Ada PBB, ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sangat kredibel dan itu syarat dengan aturan-aturan manajemen yang sangat ketat gitu. Artinya sebelum mereka menyampaikan laporan itu sangat terverifikasi ya. Iya. Setiap karena kata dan kalimatnya ya. Iya, bagaimana misalnya kita menyebut OCCRP tidak terverifikasi? Faktanya sangat terverifikasi. Bahwa mereka betul-betul melihat terjadi upaya perubahan aturan yang kemudian melahirkan putusan 90 itu. Yang memberi karpet merah buat putra mahkota. Itu dunia melihat semua. Itu intervensi peradilan, intervensi lembaga penegak konstitusi. Itu dunia melihat. Dan dunia lihat benar kok anaknya jadi cawapres waktu itu. Jadi nggak bisa dibantai itu laporannya OCCRP itu. Kemudian undang-undang KPK yang lama dirubah tahun 2019. Dengan cara itu KPK menjadi lemah. Dunia melihat, semuanya melihat. Siapa yang bisa membantah laporan OCCRP itu? Kemudian laporan-laporan masalah tentang korupsi Jokowi banyak. Mereka juga OCCRP membaca berita, mereka konfirmasi ke orang-orangnya. Bahkan berita-berita internasional tentang laporan korupsi kekuasaan Jokowi itu kita bisa baca masih di New York Times ada, di beberapa. Jadi ya rasional dan bisa dipertanggungjawabkan kesimpulan dari OCCRP itu.
Nah, karena ini sudah menjadi berita internasional dan memalukan bangsa inilah. Nah, ya, bangsa kita kan bangsa yang terkenal klaimnya terkenal religius, ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Betul. Ya kan, tapi negara terkorup dunia. Wajah kita di dunia itu malu. Ini belum ngomong demokrasi yang rusak ya. Karena sebenarnya kalau risetnya Edward Spinal, Fedi Hadis itu menyebutkan bahwa ada korelasi antara praktek korupsi dengan rusaknya demokrasi di Indonesia. Dan benar. Kenapa demokrasi rusak? Ternyata untuk melindungi praktek korupsi gitu. Ya. Kan ini yang kemudian disebut dengan autokratik legalisme itu. Mereka mau ngatak-ngatik hukum, tapi sebenarnya untuk kepentingan diri dan keluarganya. Dan itu satu proses autokratik legalisme yang kemudian di dalamnya ada koridor-koridor koruptif. Jadi ada korelasi antara praktek korupsi dengan rusaknya demokrasi. Dengan datangnya Ubed tadi ke KPK bersama dengan Ray Rangkuti, Wakil Taman dan teman-teman pimpinan aktivis 98 lainnya, berarti masih punya kepercayaan nih terhadap KPK? Kita hampir saja hopeless. Tetapi kan sebagai orang yang punya Tuhan ya, saya masih yakin dengan Tuhan. Nggak boleh putus asa. Jadi apa yang kita lakukan adalah ikhtiar yang tidak boleh putus asa untuk mengingatkan tentang keadaan ini. KPK adalah lembaga yang terpuruk posisinya sekarang. Tingkat kepercayaan publik pada KPK kan rendah. Betul. Kita mau mengingatkan KPK. Ini loh, ada lembaga kredibel internasional memberitakan ini. Ini ujian sekaligus tantangan, sekaligus peluang buat KPK untuk mengembalikan marwahnya. Sekaligus backup ya sebetulnya. Iya, harusnya dia kembali bangun tuh untuk kemudian membuat orang percaya lagi pada KPK. Momentumnya ini. Momentumnya ini. Karena semangat kita kan sebenarnya ingin mengakhiri bayangan Bung Indra. Kita kan sama-sama lalu di jalanan lah. Ya. Tahun 98. Kita membayangkan 25 tahun setelah reformasi itu kita menjadi bangsa besar yang demokrasinya civilized, korupsinya minimalis, bahkan tidak ada. Lalu seluruh rakyatnya sejahtera karena waktu itu kita ngitung kekayaan negara masih banyak. Batu bara masih banyak, nikel masih banyak, emas masih banyak gitu. Kalau pemerintah mengelola dengan benar, kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju di dunia. Minyak juga masih ada ya. Minyak masih ada dan seterusnya. Jadi kita bayangkan 25 tahun tuh, wah kita masih sejahtera nih. Fresh graduate yang baru lulus, tahun ini gajinya mesti 20 juta. Dengan kalkulasi kita pada waktu itu ya. Tapi ternyata kan cara ngelola negaranya ngaco nih. Itu yang bikin kita rusak. Bahkan Gen Z sekarang nganggur. Ada 9,98 juta nganggur. Generasi Z. Betul. Jadi di saat generasi Z nganggur, elitnya korupsi. Kan ngeri itu. Selain ke KPK, apa ada harapan lain? Misalnya ke Polri, Kejaksaan? Sebetulnya kita pertama memang ingin fokus ke KPK. Lebih jika dimungkinkan pada waktunya, kita bisa ke lembaga lain. Problemnya kan sama-sama kita sulit percaya. Jadi bisa buang-buang energi juga. Ya ke kepolisian. Ya kita tahu peringkat tingkat kepercayaan publik pada kepolisian itu kan juga nggak jauh berbeda dengan KPK. Sejauh yang saya tahu ya. Mudah-mudahan berubah. Gitu. Ke kejaksaan, sempat kemarin kejaksaan lebih tinggi dari KPK kan. Tapi kan kemudian kasus putusan korupsinya siapa nih yang hampir 300 triliun yang dihukum hanya 6,5 tahun. Betul. Itu kan problemnya dari jaksa. Jaksa menuntutnya terlalu rendah. Betul. Sehingga putusannya menjadi cuma 6,5 tahun. Jadi kredibilitas kejaksaan juga dipertanyakan di situ. Bagaimana mereka bisa menuntut rendah? Apa ada kesengajaan? Atau karena argumen hukumnya lemah? Atau nggak ada bukti? Dan lain-lain. Jadi kita sama-sama dihadapkan pada situasi sulit. Di hampir struktur kelembagaan negara kita kan tingkat percayaan rendah. Kita hampir tidak percaya sama presiden. Sulit percaya.
Yang kemarin sebelumnya. Sekarang masih kita uji kan kalau yang baru nih kan. Presiden Prabowo masih kita uji lihat. Meskipun kemarin sempat gagah sekali pidatonya kan. Iya. Tapi begitu putusan korupsinya siapa yang 300 triliun itu, yang timah, iya betul. 6,5 tahun, beliau kaget juga. Tapi kan asumsinya Prabowo tidak intervensi hukum. Jadi dia mungkin tidak bersalah ya, dalam soal ini. Tapi kan ini berada di rezim pemerintahannya gitu. Jadi Prabowo juga mesti bertanggung jawab atau ikut mengingatkan agar lembaga hukum betul-betul bekerja profesional. Pak Prabowo kan figur yang juga berhadapan dengan 98. Apa pada akhirnya juga nanti akan dilaporkan ke Pak Prabowo bareng-bareng kita nanti? Ya bisa saja kalau kemudian seluruh lembaga hukum kita mentok, tidak ada harapan lain. Jika memungkinkan, apakah misalnya Prabowo mau melakukan membuat kebijakan-kebijakan yang radikal untuk menyelamatkan Republik? Kita nggak tahu. Kita di satu sisi dulu sempat berhadapan sama Prabowo. Ya. Saya sampai hari ini juga masih menguji lah dalam tanda petik ya, seberapa hebat Prabowo bisa mengembalikan Republik ini. Kita beri waktu. Tapi kalau makin kesini makin ngaco, ya apa boleh buat, kita harus ingatkan juga gitu. Kan kita nggak ada kepentingan apapun ya. Saya akademisi dan semua teman-teman profesional menginginkan agar Republik lebih baik. Itu sederhana. Ekonomi lebih baik, demokrasi lebih baik, hukum lebih baik. Kan itu Mas. Tapi sampai seberapa jauh nih kita, sampai kapan nih kita memberikan batas waktu kepada Pak Prabowo? Saya mungkin dalam studi politik kan bisa diuji dalam 1 tahun periode, 1 tahun dulu. 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ada perkembangan kemajuan tidak? Kalau tidak kan kita tunggu dia lakukan reshuffle kabinet apa enggak? Dia membuat kebijakan-kebijakan radikal apa enggak? Dia melakukan upaya untuk lebih pro pada rakyat atau tidak? Termasuk perubahan di Polri, termasuk di kepolisian, di kejaksaan, di KPK. Apa yang beliau lakukan dalam waktu setahun ini? Saya kira waktu setahun cukup untuk mengevaluasi pemerintahan. Kalau 100 hari mungkin bisa juga, itu sebagai evaluasi awal. Tapi 1 tahun cukup. Kalau nanti di bulan Oktober 2025 ini nggak ada kemajuan apapun, ya kita patut untuk bersuara lebih lantang. Saya membayangkan ketika seorang Gubernur Badrun melakukan semacam national call terhadap para aktivis, dan kita ada di sana semua, itu yang bergerak akan lebih banyak dalam gerakan massa. Itu udah social movement ya. Ya kalau itu yang terjadi kita nggak tahu. Kan namanya national call itu kalau bisa diikuti oleh jutaan orang ketika semua nurani kita terpanggil. Tentu panggilan jiwa kita itu bukan panggilan jiwa yang hampa ya, tapi panggilan jiwa yang rasional, yang dibangun dengan argumen-argumen kokoh mengapa kita mesti menyelamatkan keadaan Republik ini dengan cara-cara yang mungkin lebih progresif demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Kan kita sedih ya Bung Indra ya. Masa sih sekian puluh tahun sudah reformasi, kita masih melihat maaf ya, para menteri masih tersandra kasus-kasus korupsi misalnya. Apa nggak ada yang lain? Tuh. Kan pejabat publik kan orang-orang hebat banyak, tapi kenapa sih mereka yang tersandra kasus yang dijadikan sebagai pejabat publik di pemerintah? Kan kita tahu, ini juga mungkin evaluasi buat Prabowo ya. Kenapa kementerian di pemerintahan Prabowo di awal ini banyak orang-orang kabinet masa lalu yang sebetulnya banyak perkara di dalam. Ini kan persoalan serius. Jadi kalau kita lihat wajah awal kabinet pemerintahan Prabowo memang masih ya memprihatinkan lah. Ini orang jarang dengar dari Ubaidillah Badrun yang sebelumnya muncul sebagai analis politik yang sangat top dan sekarang muncul di betul. Ya. Ya, saya kira kan saya membaca juga bukunya Bung Hatta, Tanggung Jawab Kaum Intelijensia. Ya. Saya membaca juga bukunya Noam Chomsky ya. Dan lain-lain lah.
ada banyak filsuf. Jadi yang disebut intelektual itu kan bukan hanya dia fasih dalam memahami terminologi teoritik pemikiran-pemikiran, tapi dia juga memiliki keberpihakan pada kepentingan yang lebih besar, pada kepentingan rakyat, pada kepentingan bangsa. Itu yang saya yakini disebut sebagai intelektual atau kaum terpelajar atau kaum intelijensia. Kalau mereka-mereka yang menguasai banyak teori di kamus-kamus itu ya akademisi. Ya Chomsky menyebut sebagai akademisi tungkang administratif gitu. Ya. Tapi saya memilih jalan intelektual. Kira-kira itu. Saya nggak bisa diem gitu loh, Bung Indra. Tadi saya juga mau diem ini. Sudahlah, 2025 saya nggak, karena semua teori sudah kita ungkapkan. Saya menuliskan hampir rajin ya, baik di beberapa media mainstream maupun yang mainstream. Hampir tiap bulan saya menulis untuk mengingatkan keadaan itu. Sudah cukup banyak teori. Semua teori-teori baru udah diungkapkan untuk melihat Indonesia. Tapi nggak direspon sama elit. Dibaca oleh mereka, bahkan sempat ada tulisan saya yang di take down kan, karena dibaca oleh istana. Tapi mereka nggak berubah gitu. Sampai saya bilang saya mau cooling down dulu lah. Saya merenung, saya kontemplasi, saya memilih jalan tirakat. Udah bilang saya ke Rai, ke Wakil Kamal. Gitu. Tiba-tiba ada rilis dari OCC Arfi itu. Ya. Kan viral tuh. Ya. Kamal, Kang ini berita baru. Hah? Terus kamu diem aja. Biarin aja selang. Biar publik tahu gitu. Coba lihat ada yang lain nggak ke KPK? Nggak ada kan? Akhirnya mau nggak mau lah, harus ada yang mengingatkan. Jadi saya Ahmad Kamal ketemu sama Rai, ketemunya sudahlah, Bismillah, saya niatnya nggak ada yang lain kecuali ini harus diingatkan secara serius. Ya, kalau generasi ilmuwan intelektual, kita tahu bahwa banyak generasi baru yang udah lahir kayak Kenawa segala macam, banyak ponakannya sendiri kan yang menulis di jurnal-jurnal internasional. Artinya yang kelompok aktivis semuanya ini yang mungkin diharapkan dari seorang. Saya kira sekarang muncul dosen-dosen yang seusia saya dan ke bawah yang mulai menyadari bahwa belajar ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar untuk mengembangkan ilmu, tapi juga ilmu bisa menjadi instrumen untuk melakukan perubahan, membangun bangsa lebih beradab, lebih civilized dan lain-lain, demokrasi lebih baik dan lain-lain, hukum lebih tegak dengan tanpa pandang bulu. Tidak boleh hukum itu tajam ke bawah dan tumbul ke atas. Jadi kesadaran kolektif kaum intelektual muda ini sekarang ada muncul. Karena itu kemudian kita bersuara semua. Sudah bersuara. Jejaring kita tumbuh juga tuh. Yang dulunya pernah jadi aktivis 98 dan sebagainya, sekarang pada jadi dosen. Itu kita berjejaring dengan niatan menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan negara hukum, menyelamatkan konsep republikanisme dan lain. Itu ada, tapi karena peristiwa terakhir ini selama rezim kekuasaan Jokowi terakhir itu kan kami menyimpulkan ada semacam pengabaian terhadap kaum intelektual. Jadi kan logik ke pemerintahan modern itu ketika dia bekerja, dia mesti berbasis ilmu pengetahuan. Jadi from knowledge to policy. Harusnya kan begitu. Di rezim kekuasaan rezim Jokowi di terakhir itu enggak. Kami kaum cendekiawan merasa diabaikan. Kami sudah mengingatkan jangan lakukan perubahan soal pendaftaran capres-capres yang usia di bawah 40 itu. Jangan sampai ke sana. Sudah ingatkan keras, nulis jurnal semua, ada banyak artikel yang kita tulis. Tapi dilanggar terus. Sebelumnya jangan rubah undang-undang KPK. Sampai kaum cendekiawan datang ke istana. Tapi dia rubah juga. Jadi tanggung jawab kaum intelektual itu sebetulnya sudah disampaikan. Undang-undang Cipta Kerja jangan. Benar, akhirnya kan inkonstitusional oleh MK disebut. Undang-undang Cipta Kerja tidak konstitusional. Harus diperbaiki selama 2 tahun. Tapi oleh Jokowi dia rubah dengan Perpu. Bukan memperbaiki pasal 15. Itu nggak ada meaningful participation di situ. Nggak ada partisipasi bermakna. Dia rubah dengan
dengan Perpu. Jadi ada pengabaian sistemik terhadap kaum intelektual. Itu yang membuat kaum intelektual itu marah. Kami tadinya diam aja, ya nulis itu cukup, nggak usah turun ke jalan juga. Ya, akhirnya mau nggak mau kita harus bersuara dan bikin seruan kan, ada seruan Salemba, seruan Ramangun, seruan Jogja, dan macam-macam. Kita di mana-mana. Itu jejaring sebenarnya. Karena kita melihat ini nggak mau dengar orang ini gitu, dengan rezimnya tentunya. Kan mestinya kalau kita menolak perubahan misalnya undang-undang KPK, mereka mesti tes dong, cek seberapa kuat argumen kita kenapa menolak itu. Jadi ada perdebatan, pemikiran, ide di situ. Yang terjadi kan enggak, Bung. Kita berbeda, kita kasih alternatif yang lebih kokoh, tapi mereka menghabisi ini kan ada pembungkaman lah, ada ya macam-macam lah yang terjadi waktu itu. Dan mereka jalan terus dengan mereka jalan terus akhirnya sampai di ujung kekuasaannya. Dan sekarang akhirnya posisi Arfi menyebutkan dia ada persoalan terkorup. Oke, kita berhenti di sini dulu. Ketika ada revolusi di Indonesia, ketika terjadi peristiwa Bangladesh, saya menyebutkan kawan-kawan, kita juga punya tokoh yang untuk dijadikan sebagai presiden sementara, bukan untuk presiden selamanya. Dan ini sosoknya, Ubedillah Badrun. Beliau tidak berubah dari dulu. Waktu peristiwa 27 Juli sepertinya sudah ditangkap. Cuma pihak aparat keamanan waktu itu menganggap ini tidak terlalu kiri. Jadi dicari yang kirinya, ketemulah Budiman Sujatmiko. Karena waktu itu lagi rapat FKSMB di Salemba. Jadi sebetulnya waktu itu aparat lagi nyari pihak mana yang bisa dituduh menunggangin gerakan 27 Juli 96. Dan sebagai bagian dari FKSMB tentu saya betul melihat beliau ini dengan sangat konsisten ya berjuang, dan mudah-mudahan nanti kita akan tetap hadirkan di forum di Madilog, karena sosok-sosok seperti inilah yang akan memberikan pencerahan dan sekaligus energi kepada bangsa ini untuk tetap konsisten untuk meraih tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara, tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Madilog.